wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan prosedur persiapan sekolah dalam rangka menghadapi pembelajaran tatap muka. Tugas kepala sekolah yang pertama yaitu mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik atau laman EMIS. Tugas yang kedua, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS terkait dengan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas guru dan warga sekolah lainnya, serta pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan sekolah. Ketiga, kepala sekolah menginformasikan Dinas Pendidikan atau Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenag setempat jika ada warga sekolah di wilayah kerjanya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keempat, membentuk satuan tugas yang melibatkan orang tua atau wali siswa serta masyarakat dalam A. Tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, B. Tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, C. Tim pelatihan dan humas. Tim yang pertama yaitu tim pembelajaran psikososial dan tata ruang memiliki kurang lebih 5 tugas yang harus dilaksanakan oleh tim ini. Yang pertama, ini adalah tugas tim pembelajaran psikososial dan tata ruang yang kedua. Ini adalah tugas yang ketiga. Tugas yang keempat, dan ini adalah tugas yang terakhir dari tim pembelajaran psikososial dan tata ruang.
Bisa disimpulkan bahwa inilah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Tim yang kedua yaitu tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Tim ini memiliki kurang lebih 4 tugas. Ini adalah tugas yang pertama. Terkait dengan tugas pertama tim ini, lakukan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan setiap hari sebelum masuk ke ruang sekolah. Jika terdapat warga sekolah memiliki gejala demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, maka siswa yang bersangkutan wajib kembali ke rumah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari jika memburuk bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika warga sekolah teridentifikasi punya riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, tugas tim untuk menghubungi keluarga atau orang terdekat agar diantar ke Paskes terdekat. Laporkan juga kepada kepala sekolah. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga sekolah teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim ini harus melapor kepada kepala sekolah dan minta warga sekolah tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, maka tim ini harus melaporkan kepada kepala sekolah serta minta warga tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari.
Isolasi mandiri warga sekolah harus dipantau dan dilaporkan setiap hari pada kepala sekolah. Hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga sekolah direkap dan dilaporkan setiap hari kepada kepala sekolah. Ini adalah tugas yang kedua dari tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Ini adalah tugas yang ketiga. Dan ini adalah tugas yang terakhir. Terkait dengan tugas terakhir dari tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, memastikan tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima dan warung makanan. Dapat disimpulkan adalah 4 tugas dari tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Tim yang ketiga yaitu tim pelatihan dan humas memiliki kurang lebih 4 tugas. Ini adalah tugas yang pertama. Tugas kedua dari tim pelatihan dan humas ini adalah tugas yang ketiga. Dan ini adalah tugas yang terakhir. Dapat disimpulkan, inilah 4 tugas yang harus dilaksanakan oleh tim pelatihan dan humas. Demikian Bapak dan Ibu terkait dengan prosedur yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.
Yuk bersama kita jaga agar seluruh warga sekolah selalu sehat dan selamat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita segera melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka yang tentunya dengan melaksanakan prosedur persiapan sekolah.